Surat yang masuk akan diterima oleh petugas administrasi yang bertugas, yang mana mereka akan memeriksa kelengkapan informasi seperti pengirim, tanggal, dan juga perihal. Setelah surat diperiksa, mereka akan mencatatnya di buku agenda. Nah, untuk kali ini, pencatatan buku agenda yang kita gunakan adalah buku agenda tunggal, yang mana dalam buku agenda ini terdapat beberapa kolom. Kolom nomor diisi dengan nomor urut pencatatan. Berikutnya ada kolom tanggal surat diisi dengan tanggal yang terdapat pada surat masuk. Nomor surat diisi sesuai dengan nomor pada surat. Berikutnya kolom MK. Karena ini surat masuk, jadi kita isi kolom M. Selanjutnya ada kolom dari atau kepada. Karena ini surat masuk, jadi kita gunakan dari PT atau perusahaan si pembuat surat. Si ringkasan yang mana berisi tentang perihal atau kepentingan yang ditulis secara ringkas. Terakhir ada keterangan, yang mana apabila ada beberapa poin penting bisa ditulis di kolom tersebut. Baiklah, berikut adalah salah satu dari surat masuk yang sudah saya buat, yaitu dari PT Mitra Bangun Pagi. Pencatatan pada buku agenda tunggalnya kita tulis nomor ini urutan 1 ya. Terus tanggal surat pada surat PT Mitra Bangun Pagi ini tertulis 17 Agustus 2024. Tanggal agenda surat ini diterima atau dicatat ya. Kita buat aja tanggal 19 Agustus 2024. Untuk nomor surat di sini tertera 15-MBP-8-2024. Karena ini surat masuk, jadi kita pilih kolom M. Berikutnya kolom dari atau kepada. Ini surat masuk kan, jadi ini dari, kita tulis PT Mitra Bangun Pagi, Jalan Wahid Hasyim nomor 156 Yogyakarta. Untuk isi ringkasnya kita bisa melihatnya pada hal, yaitu permintaan daftar harga. Pada bagian keterangan, apabila ada beberapa poin penting, kita bisa menuliskannya di sana. Berikutnya ada buku agenda kembar masuk. Untuk penjelasan setiap kolom pada buku agenda kembar masuk ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan buku agenda tunggal sebelumnya. Hanya saja yang membedakan adalah dalam buku agenda kembar ini terdapat kolom bertalian dengan. Contoh penerapan pada buku agenda kembar masuk yang pada kolom bertalian dengan ini adalah surat masuk dari PT Mitra Bangun Pagi ini kan dikirim kepada PT Mega Pratama Group. Setelah Mega Pratama Group melakukan pencatatan buku agenda kembar masuk, mereka mengirimkan balasan surat berupa balasan surat permintaan daftar harga yang mereka kirimkan kepada PT Mitra Bangun Pagi. Nah, setelah PT Mega Pratama Group ini mengirimkan balasan surat permintaan daftar harga kepada PT Mitra Bangun Pagi, nanti PT Mitra Bangun Pagi akan melakukan pemesanan kepada PT Mega Pratama Group. Nah, surat masuk pemesanan tersebut akan ditulis pada buku agenda kembar. Pada kolom bertalian dengan ini, pada bagian agenda dituliskan dengan nomor surat sebelumnya yang sudah diagendakan. Yang mana surat sebelumnya ini saling berkaitan dengan surat yang baru saja diterima. Pada bagian verbal dituliskan nomor surat sebelumnya yang mana juga berkaitan dengan surat yang baru saja diterima. Pada buku agenda kembar ini selain buku agenda kembar masuk, juga ada buku agenda kembar keluar, yang mana di setiap kolomnya terdiri dari nomor, verbal nomor, tanggal surat, tanggal kirim, dikirim kepada nama, dan juga alamat. Selain itu terdapat isi ringkas dan juga keterangan. Pada bagian verbal nomor ini dituliskan nomor surat ini dibuat, untuk tanggalnya, tanggal surat ini dibuat, dan juga tanggal berapa surat ini dikirim. Pada bagian dikirim kepada ini, nama diisi dengan perusahaan yang ingin dituju. Pada bagian alamat, ini diisi dengan alamat dari perusahaan yang ingin kita tuju.
Untuk isi ringkasnya kita bisa melihat pada perihal atau kita juga bisa menambahkan isi ringkas dari surat tersebut. Berikutnya ada buku agenda berpasangan, yang mana setiap kolomnya terdiri dari nomor, tanggal terima atau kirim surat. Untuk bagian surat masuk terdiri dari nomor surat, tanggal surat, dari mana surat ini berasal, dan juga isi ringkas dari surat masuk tersebut. Pada bagian surat keluar terdiri dari nomor surat, tanggal surat dibuat, kepada siapa surat ini dikirim, dan juga terdapat isi ringkas surat. Terakhir ada bagian keterangan. Setelah bagian TU mengisi buku agenda, berikutnya adalah pengisian lembar disposisi, yang mana pada lembar disposisi ini dilakukan pencatatan tentang dari mana surat ini berada, nomor surat, tanggal surat diterima, nomor agenda surat, dan juga sifat surat apakah harus diproses dengan sangat segera, atau bisa saja surat ini bersifat rahasia. Dan juga terdapat perihal singkat mengenai surat masuk tersebut. Setelah surat didisposisi, selanjutnya surat diserahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti, seperti menuliskan ke unit tertentu atau menanggapi surat tersebut. Tindak lanjut akan dilakukan sesuai disposisi yang telah diberikan untuk memastikan setiap surat sudah diproses dengan baik. Tidak lupa pada lembar disposisi ini pimpinan akan memberikan tanda tangan pada pojok kanan bawah.